Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Myth Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini, kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit, matikan lampu. Pasang headsetmu dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia The Myth Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita, selalu ada sesuatu yang mengintai. Pagi itu, matahari baru saja naik di atas pasar tradisional kecil di pinggiran kota Jember. Suara pedagang sayur, tukang ikan, dan deru motor pembeli mulai ramai memenuhi udara. Di salah satu sudut pasar, ada sebuah kios sederhana dengan papan kayu bertuliskan pemotongan ayam. Pak Wendy, pria berumur 45 tahun dengan tubuh kekar dan kulit legam karena sering terkena panas, sibuk mengikat kaki ayam hidup yang baru datang dari pemasok. Di sebelahnya, istrinya, Bu Uti, perempuan berusia awal 40-an dengan wajah lembut dan sabar, sedang menyiapkan air panas untuk mencabut bulu ayam. Mereka berdua bekerja dari subuh hingga sore setiap hari. Hasil dari memotong ayam itulah yang menjadi penghidupan untuk keluarga kecil mereka. Termasuk dua anaknya, Rara, gadis kecil berumur 7 tahun yang ceria dan rajin membantu ibunya, serta Bimo, anak bungsu mereka yang baru berusia 1 tahun. Awalnya, usaha mereka berjalan lancar. Para pelanggan menyukai ayam potong milik Pak Wendy karena segar dan bersih. Banyak ibu-ibu warung makan yang setiap pagi sudah menunggu di depan kios mereka. Bahkan, beberapa pelanggan datang jauh-jauh dari pasar lain karena sudah cocok dengan hasil potongannya. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, keadaan mulai berubah. Di seberang kios mereka, muncul pesaing baru, Pak Ferry, seorang pria lebih muda yang juga membuka usaha pemotongan ayam. Awalnya, Pak Wendy tidak begitu memperdulikan, karena pasar itu cukup besar untuk dua pedagang. Tapi lambat laun, pelanggan mulai beralih ke tempat Pak Ferry. Wendy, kamu tahu nggak? Ayam potongannya Pak Ferry lebih murah 5.000 per kilo, kata Bu Sari, salah satu pelanggan setia yang akhirnya berpindah langganan. Mendengar itu, dada Pak Wendy terasa panas. 5.000, kalau segitu, aku bisa rugi Bu, sahutnya pelan sambil mencoba tersenyum. Namun setelah pelanggan itu pergi, wajahnya langsung berubah muram. Ia duduk di kursi kayu sambil menatap kosong ke arah kios seberang. Di sana terlihat Pak Ferry sedang tertawa-tawa dengan pembelinya. Dengan ayam-ayam yang tampak segar dan gemuk, dia baru buka sebentar. Kok bisa langsung ramai begitu ya, Ti? Tanya Pak Wendy lirih kepada istrinya. Bu Uti hanya menghela napas. Mungkin dia punya pemasok lebih murah, atau rezekinya memang lagi bagus. Sabar aja, Wen. Tapi sabar itu tidak mudah ketika setiap hari hasil penjualan makin menurun. Setiap kali mereka menghitung uang di malam hari, hasilnya makin sedikit. Kadang bahkan tak cukup untuk membeli ayam esok pagi. Rara sering mendengar ayah dan ibunya berbicara lirih di dapur. Kalau begini terus, kita bisa bangkrut. Suara ayahnya terdengar berat. Jangan ngomong gitu, Wen. Masih ada cara lain, bujuk Bu Uti. Tapi suaranya terdengar ragu. Beberapa minggu kemudian, usaha mereka benar-benar sepi. Ayam-ayam di kandang belakang tak laku, mulai berbau, dan sebagian mati karena kekurangan pakan. Pelanggan lama sudah pindah semua ke kios Pak Ferry. Pak Wendy mencoba menurunkan harga, tapi tetap saja tidak berhasil. Anehnya, meski ayamnya baru dipotong, dagingnya sering cepat basi. Kayak ada yang aneh, Ti. Ayam baru disembelih, tapi dagingnya udah bau, gumam Pak Wendy sambil mengernyit. Malam harinya, setelah menutup kios, ia berjalan ke rumah dengan langkah gontai. Bimo sudah tidur di pangkuan Bu Uti, sementara Rara menggambar di lantai dengan pensil kecil. Rumah mereka kecil, berdinding papan, tapi dulu selalu terasa hangat. Sekarang terasa dingin dan sesak oleh pikiran berat. Pak Wendy duduk di teras sambil menyalakan rokok. Ia menatap kosong ke arah pasar yang mulai gelap. Dari keyohan, lampu kios Pak Ferry masih menyala terang. Suara ayam dari kandangnya terdengar bersahutan, seolah mengejek. Dalam hati, ia mulai merasa iri dan curiga. Pasti ada sesuatu di balik usaha dia, pikirnya. Gak mungkin bisa seramai itu dalam waktu singkat. Malam semakin larut. Angin berhembus dingin membawa aroma amis dari kandang ayam belakang. Dalam kegelapan itu, Pak Wendy berbisik pelan, kalau memang ada jalan supaya aku bisa ramai lagi, apapun akan aku lakukan. Ia tidak sadar, di balik semak dekat kandang, seekor ayam hitam besar menatap ke arahnya dengan mata merah menyala, seolah mendengar bisikannya. Dan sejak malam itu, hidup Pak Wendy tidak akan pernah sama lagi.
Sudah hampir 3 bulan berlalu sejak usaha pemotongan ayam milik Pak Wendy mulai sepi. Setiap pagi, ia datang ke pasar lebih awal, berharap pembeli akan datang seperti dulu. Tapi sampai matahari tinggi, yang lewat hanya segelintir orang. Sementara di seberang, kios Pak Ferry selalu ramai. Suara pembeli, menawar, tawa, dan ayam yang disembelih bergantian terdengar begitu hidup dari arah sana. Pak Wendy hanya bisa menatap dari balik meja potongannya yang dingin. Ia merasa hatinya seperti diremas. Apa kurangnya aku, Ti? Aku bangun pagi, kerja sampai malam, semua aku lakuin, katanya dengan suara berat suatu pagi. Bu Uti yang sedang menyiapkan air panas untuk mencabut bulu ayam mencoba menenangkan. Sabar, Wen, mungkin rezeki kita lagi disimpan dulu sama Gusti Allah. Tapi Pak Wendy menggeleng lemah. Kalau begini terus, kita nggak bisa bayar sewa kios bulan depan. Uang tabungan juga udah habis. Di rumah pun suasananya makin muram. Dulu, suara tawa Rara dan tangisan kecil Bimo membuat rumah itu hangat. Sekarang, yang terdengar hanya keluhan dan keheningan. Kadang malam-malam Bu Uti menangis dayam-dayam sambil menatap anak Kenania yang tidur. Yang membuat mereka semakin terpukul adalah isu aneh di pasar. Beberapa pedagang mulai berbisik-bisik. Katanya ayamnya Pak Ferry itu dibantu makhluk gaib, kata seorang penjual sayur kepada Bu Uti. Makhluk gaib? Tanya Bu Uti kaget. Iya, ada yang bilang setiap malam Jumat dia suka sembelih ayam di belakang kiosnya sambil baca mantra. Tapi buktinya ya, usahanya malah makin sukses. Bu Uti tak langsung percaya. Tapi ketika ia ceritakan pada suaminya, mata Pak Wendy berubah tajam. Mungkin itu sebabnya dia bisa jual murah. Kalau dia dibantu makhluk halus, jelas kalah kita, gumamnya. Sejak hari itu, pikirannya tidak tenang. Ia mulai mencurigai segala hal. Setiap kali ayamnya tiba-tiba mati atau dagingnya basi, ia menganggap itu ulah gaib kiriman dari pesaingnya. Kadang ia duduk di kandang ayam sambil menatap gelap, rokok di tangan, dengan tatapan kosong tapi penuh kemarahan. Kalau dia pakai cara kotor, apa salahnya aku balas? Bisiknya lirih. Suatu malam, saat hujan turun deras, Bu Uti terbangun karena mendengar suaminya tidak ada di tempat tidur. Ia berjalan ke dapur dan melihat Pak Wendy duduk di teras belakang, menatap kandang ayam yang gelap. Wen, ngapain di luar? Dingin, loh, kata Bu Uti dengan lembut. Tapi suaminya diam saja. Matanya tajam menatap kegelapan di belakang rumah. Ti, kamu pernah dengar nama Mbah Kromo? Tanyanya tiba-tiba. Bu Uti tertegun. Siapa itu? Katanya, dia bisa bantu orang yang usahanya bangkrut. Banyak yang bilang setelah minta tolong dia, dagangan langsung laris. Nada suaranya terdengar aneh, seperti campuran antara harapan dan ketakutan. Wen, Bu Uti mencoba menahan. Jangan macem-macem ya, kita udah cukup hidup begini. Gak usah nyari jalan aneh-aneh. Tapi Pak Wendy hanya tersenyum tipis. Kalau cuma doa dan kerja keras, aku udah lakuin bertahun-tahun. Hasilnya, nih, sepi terus. Aku gak mau kalah dari Ferry. Aku pengen kiosku ramai lagi. Aku pengen orang-orang datang beli ke tempatku kayak dulu. Malam itu, Bu Uti tahu sesuatu sudah berubah dalam diri suaminya. Pandangan matanya dingin, penuh dendam, dan tidak seperti biasanya. Beberapa hari kemudian, keanehan mulai terasa. Ayam-ayam di kandang belakang sering gelisah di malam hari. Kadang mereka berkokok tanpa sebab, seolah ketakutan. Rara yang tidur di kamar belakang sering terbangun. Ibu, aku dengar ayamnya kayak nangis, katanya pelan sambil memeluk ibunya. Bu Uti mulai resah. Ia merasa hawa rumahnya jadi aneh. Setiap malam, Pak Wendy selalu pulang lebih malam dari pasar. Kadang bajunya berlumur darah ayam, tapi bukan dari potongan biasa. Ketika ditanya, ia hanya menjawab singkat, ayamnya berontak tadi. Suatu sore, Pak Wendy pulang membawa sesuatu yang dibungkus kain hitam. Ia menyimpannya di atas lemari dan melarang siapapun membukanya. Bu Uti sempat mengintip. Di dalamnya ada batok kelapa, tanah merah, dan bulu ayam hitam. Wen, itu apa? Tanyanya dengan nada gemetar. Pak Wendy hanya menjawab dengan suara rendah. Mulai malam ini, kita bakal balik kaya lagi, Ti. Bu Uti tidak berani bertanya lebih jauh. Malam itu, ia terbangun karena mencium bau amis yang sangat tajam, seperti darah yang baru mengalir. Dari arah kandang belakang terdengar suara ayam berkokok keras. Padahal sudah tengah malam. Ketika ia mengintip lewat jendela, terlihat suaminya sedang berdiri di bawah hujan, memegang seekor ayam yang berlumur darah. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, hanya menatap ayam itu dengan tatapan kosong. Bulu kuduk Bu Uti berdiri. Ia tahu malam itu, Pak Wendy sudah mulai melakukan sesuatu yang bukan manusia biasa lagi. Dan sejak malam itu, nasib keluarga mereka mulai berubah.
tapi bukan menuju keberkahan, melainkan menuju kegelapan yang menakutkan. Malam itu, hujan turun deras. Angin berhembus kencang, membuat atap seng pasar berderak-derik menakutkan. Satu persatu kios sudah tutup, tapi kios pemotongan ayam milik Pak Wendy masih menyala lampunya. Ia duduk sendirian di dalam, menatap ayam-ayam yang meringkuk di pojokan kandang. Sudah berhari-hari hatinya gelisah. Setiap kali melihat kios Pak Ferry yang ramai pembeli, dadanya terasa panas. Semua yang ia miliki seperti hilang begitu saja. Hasil kerja kerasnya bertahan-tahan kini tinggal kenangan ketika sedang termenung. Tiba-tiba dari arah belakang kios terdengar suara langkah kaki. Pelan, berat, dan menyeret. Suara itu berhenti tepat di depan pintu belakang yang setengah terbuka. Pak Wendy menoleh. Di sana berdiri seorang lelaki tua berpakaian hitam, memakai caping besar yang menutupi sebagian wajahnya. Kulit tangannya keriput, dan di pinggangnya tergantung tas kecil dari kulit kambing. "Maaf Pak, kiosnya belum tutup ya?" Suara orang itu serak, tapi tenang. "Belum Pak, tapi kalau mau beli ayam udah habis semua," jawab Pak Wendy dengan hati-hati. Orang tua itu tersenyum samar. "Saya nggak mau beli ayam, saya cuma mau ngobrol sedikit. Namaku Mbah Kromo." Nama itu langsung membuat bulu kuduk Pak Wendy berdiri. Ia pernah mendengar nama itu dari obrolan para pedagang. Konon, Mbah Kromo dikenal sebagai orang pintar yang sering membantu pedagang agar usahanya laris, tapi katanya juga, ia bukan sembarang orang. Pak Wendy menelan ludah. "Ngobrol apa, Mbah?" Mbah Kromo menatapnya tajam. "Aku tahu kamu sedang kesusahan, Wendy. Aku tahu kiosmu sepi. Aku tahu kamu kalah sama Ferry." Pak Wendy membeku. "Dari mana Mbah tahu?" Orang tua itu tersenyum lebar, memperlihatkan giginya yang kuning dan jarang-jarang. "Aku tahu banyak hal, termasuk keinginanmu yang kamu ucapkan di malam hujan kemarin." Pak Wendy merinding. Ia ingat betul, beberapa malam lalu ia sempat berbisik sendiri di belakang rumah. "Kalau ada jalan supaya aku ramai lagi, apapun akan aku lakukan." Tapi, tak ada orang di sana saat itu. "Jadi Mbah, mau bantu saya?" Tanyanya ragu. "Bisa," jawab Mbah Kromo mantap. "Tapi bukan bantuan gratis. Semua ada bayaran." Ia kemudian membuka tas kulitnya. Di dalamnya ada bulu ayam hitam, kemenyan, dan kendi kecil berisi cairan merah pekat seperti darah. "Kalau kamu mau kiosmu ramai lagi, datanglah malam Jumat nanti ke kandang ayam tua di ujung pasar. Bawa darah ayam pertama yang kamu sembelih besok pagi. Jangan campur dengan air. Jangan dibuang. Bawa dalam wadah tanah liat dan datang sendiri. Jangan ajak siapapun," ujar Mbah Kromo pelan tapi tegas. "Untuk apa Mbah? Kau akan tahu nanti. Tapi ingat, kalau sudah mulai, tidak bisa mundur." Setelah berkata begitu, Mbah Kromo menepuk bahu Pak Wendy pelan, lalu pergi begitu saja. Tidak sampai semenit kemudian, sosoknya menghilang dalam hujan. Seolah ia tidak pernah datang. Pak Wendy berdiri terpaku. Hatinya berdebar keras, antara takut, ragu, dan sedikit berharap. Ia menatap wadah tanah liat yang diberikan Mbah Kromo. Di dalamnya tercium bau amis yang tajam. Keesokan harinya, sejak pagi buta, Pak Wendy menyembelih ayam pertama dengan hati bergetar. Darah ayam itu ia tampung di wadah seperti yang diperintahkan. Warnanya lebih kental dari biasanya, bahkan terasa hangat saat disentuh. "Wendy, buat apa kamu simpan darah ayam itu?" tanya Bu Uti heran. Pak Wendy hanya menjawab singkat, "Ada yang mau aku coba, Ti. Biar dagangan kita balik lagi ramai." Bu Uti menatap wajah suaminya. Ada sesuatu di matanya, tajam dan gelap, tapi ia tidak berani bertanya lebih jauh. Malam Jumat pun tiba, langit mendung pekat, tanpa bintang, pasar sudah sepi total, hanya suara serangga dan sesekali anjing menggonggong dari kejauhan. Dengan langkah berat, Pak Wendy membawa wadah tanah liat berisi darah ayam menuju kandang tua di ujung pasar, tempat yang sudah lama tidak dipakai. Bangunannya reot, berdinding kayu lapuk. Saat ia membuka pintu, aroma amis dan busuk langsung menyergap hidung. Di dalamnya hanya ada sisa-sisa bulu ayam dan beberapa tulang berserakan. Namun di sudut ruangan, Mbah Kromo sudah berdiri menunggunya, membelakangi pintu. "Sudah kamu bawa darahnya?" tanya Mbah Kromo tanpa menoleh. "Sudah Mbah," jawab Pak Wendy pelan sambil menyerahkan wadah itu. Mbah Kromo menaruhnya di lantai, lalu menyalakan kemenyan. Asapnya mengepul tebal, memenuhi ruangan dengan bau menyengat. "Sekarang, kau duduk di depan darah itu. Jangan takut dengan apapun yang kamu lihat." Pak Wendy menuruti. Ia duduk bersila, tapi jantungnya berdegup kencang. Mbah Kromo mulai membaca mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti. Suaranya berat, seperti bukan suara manusia. Tiba-tiba, darah di dalam wadah itu bergerak sendiri, berputar-putar seperti pusaran kecil.
Suhu ruangan mendadak dingin. Dari kegelapan, terdengar suara sayap mengepak, disusul bau amis yang semakin menyengat. Pak Wendy menatap ke arah gelap itu, dan saat matanya menyesuaikan, ia melihat sesuatu keluar dari kegelapan. Seekor ayam besar berbulu hitam legam, sebesar kambing, dengan mata merah menyala. Makhluk itu menatapnya lurus. Suara napasnya berat, dan setiap kali ia membuka paruhnya, terdengar suara seperti manusia berbisik. "Darahmu untuk dagangmu." Pak Wendy terpaku ketakutan, tapi Mbah Kromo berkata keras, "Terima tawarannya. Kalau kau ingin hidupmu berubah, jangan mundur." Pak Wendy menelan ludah. Aku mau kiosku ramai lagi," katanya terbata-bata. Makhluk itu mendekat, lalu meneteskan ludah hitamnya ke darah ayam dalam wadah. "Setiap Jumat, berikan darah ayam tanpa doa, dan taburkan di belakang kandangmu. Maka rezekimu akan lancar. Tapi ingat, lupa sekali saja, gantinya darah keluarga." Setelah berkata begitu, makhluk itu lenyap bersama asap kemenyan. Kandang ayam menjadi sunyi kembali. Hanya tersisa bau amis pekat yang menusuk hidung. Pak Wendy terduduk lemas. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Tapi di dalam hatinya ada rusa aneh, antara takut dan puas. Ia merasa baru saja menandatangani perjanjian yang tidak seharusnya ia lakukan. Namun dalam pikirannya, satu suara kecil berbisik, "Yang penting daganganku ramai lagi." Ia tidak tahu, malam itu adalah langkah pertama menuju kutukan yang akan menghancurkan seluruh keluarganya. Malam Jumat itu masih terbayang jelas di kepala Pak Wendy. Bau darah, suara mantra, dan sosok ayam hitam besar dengan mata merah menyala. Semuanya terasa begitu nyata. Setelah malam itu, hidupnya tidak lagi sama. Ia merasa seperti sedang membawa sesuatu yang menempel di punggungnya. Sesuatu yang berat dan gelap. Namun keesokan paginya, kejadian aneh langsung terjadi. Kios pemotongan ayam miliknya yang biasanya sepi, tiba-tiba ramai didatangi pembeli. Bahkan sebelum ia membuka lapak, sudah ada 2 ibu-ibu yang mengetuk meja sambil memesan ayam potong. "Pak Wendy, ayamnya segar banget ya sekarang, lain dari biasanya," puji salah satu pembeli sambil tersenyum. Pak Wendy hanya mengangguk. Tapi di dalam dadanya, jantungnya berdetak cepat, campuran antara senang dan takut. Hari itu, semua ayamnya habis terjual. Tidak ada yang basi, tidak ada yang busuk. Bahkan uang yang didapat jauh lebih banyak dari biasanya. "Tilly, ini hasil hari ini," katanya sambil memperlihatkan segepok uang di depan istrinya malam itu. Bu Uti sempat tersenyum lega. "Alhamdulillah Wen, mungkin ini tanda rezeki kita mulai lancar lagi." Tapi ketika ia mencium tangan suaminya, Bu Uti merasa sesuatu yang aneh. Bau amis darah yang tidak biasa, dan kulit tangan Pak Wendy terasa dingin seperti es. Beberapa hari kemudian, setiap pagi kios Pak Wendy semakin ramai. Ia mulai tersenyum lagi, seolah semua beban hilang. Tapi kebahagiaan itu tidak murni. Setiap malam Jumat, ia selalu pergi sendirian ke belakang rumah, membawa satu ayam hidup, lalu menyembelihnya tanpa membaca doa. Darah ayam itu ia tampung dalam wadah tanah liat dan diteteskan di belakang kandang, persis seperti perintah Mbah Kromo. Suatu malam, Bu Uti terbangun dan mendengar suara aneh dari belakang rumah. Suara itu seperti ayam berkokok, tapi panjang dan serak, bercampur dengan bisikan samar. Ia mengintip lewat celah jendela dan hampir berteriak melihat apa yang sedang dilakukan suaminya. Pak Wendy berdiri di belakang kandang, wajahnya menunduk. Di depannya ada mangkuk tanah liat berisi darah segar, dan dari arah belakang tubuhnya terlihat bayangan besar berbentuk ayam hitam sedang melingkar, menunduk ke arah mangkuk itu. Setiap kali darah menetes ke tanah, terdengar suara mendesis seperti bara api disiram air. Bu Uti menutup mulutnya ropet-ropet agar tidak menjerit. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mundur perlahan, lalu berlari masuk kamar sambil memeluk anak kenannya yang sedang tidur. Pagi harinya, Bu Uti mencoba berpura-pura tidak tahu apa-apa. Namun sejak malam itu, ia tidak bisa lagi menatap suaminya seperti dulu. Wajah Pak Wendy tampak pucat, matanya cekung. Tapi ia selalu tersenyum puas setiap kali menghitung uang hasil jualan. "Tilly, rezeki kita makin lancar," katanya sambil menepuk uang di meja. Bu Uti hanya mengangguk, tapi dalam hatinya ketakutan luar biasa. Seminggu kemudian, keanehan mulai terjadi di rumah mereka. Ayam-ayam di kandang belakang selalu hidup lebih lama dari biasanya, seolah tidak mau disembelih. Ketika Pak Wendy hendak memotong lehernya, ayam-ayam itu berontak. Matanya melebar seperti mengerti apa yang akan terjadi. Dan yang lebih menyeramkan, setiap kali darah ayam menetes ke tanah, tanah itu menyerapnya Sioloila hidup. Rara, anak sulung mereka, mulai sering ketakutan. "Ibu, aku lihat ayam besar di dapur," katanya suatu malam sambil menangis. Ayamnya hitam, matanya merah, tapi nggak ada kepala. Bu Uti mencoba menenangkan anaknya.
tapi bulu kuduknya berdiri. Sejak saat itu, ia tahu sesuatu di rumahnya sudah tidak wajar lagi. Suatu malam, Mbah Kromo datang lagi. Tanpa suara, ia tiba-tiba muncul di belakang kios Pak Wendy saat pasar sudah sepi. "Bagaimana hasilnya?" tanyanya sambil tersenyum lebar. "Bagus, Mbah. Dagangan saya laris setiap hari," jawab Pak Wendy dengan suara pelan tapi bangga. "Bagus. Berarti perjanjiannya berjalan lancar," kata Mbah Kromo. "Tapi Mbah," suara Pak Wendy mulai ragu. "Kenapa tiap malam saya selalu dengar ayam berkokok di dalam rumah? Padahal nggak ada ayam di sana." Mbah Kromo menatapnya dengan tatapan tajam. "Itu tanda kalau tuanmu sudah datang menagih darahnya. Jangan abaikan. Jangan pernah lupa memberi darah ayam setiap Jumat malam. Settle it." Mbah Kromo tertawa pelan. Suaranya serak seperti kayu kering bergesekan, lalu menghilang di antara asap dupa yang tiba-tiba muncul begitu saja. Waktu berjalan cepat, rezeki Pak Wendy semakin besar, tapi wajahnya semakin menyeramkan. Matanya mulai terlihat kemerahan, suaranya kadang berat seperti bukan miliknya. Setiap kali Bu Uti memandangnya, ia merasa seperti menatap orang asing yang menyerupai suaminya. Suatu malam, setelah ritual di belakang rumah, Pak Wendy kembali ke kamar dan langsung tertidur. Bu Uti yang masih terjaga memperhatikan leher suaminya. Di sana tampak bekas goresan kecil, seperti cakaran ayam, dan dari lukanya keluar darah tipis yang belum kering malam itu. Suara ayam berkokok lagi, tapi kali ini lebih keras dan lama. Suara itu seolah datang dari dalam rumah, dari arah dapur. Bu Uti memberanikan diri berjalan pelan ke sana. Lampu minyak redup, baranian tertiup angin. Saat ia menoleh ke arah jendela, ada bayangan besar berbentuk ayam hitam menatap dari luar. Matanya merah, dan paruhnya meneteskan darah. Ia menjerit ketakutan dan langsung menutup pintu dapur rapat-rapat. Dari dalam kamar, Rara ikut terbangun dan menangis. Sementara Bimo menjerit tanpa sebab. Bu Uti sadar, mereka telah memelihara setan di rumah mereka sendiri. Tapi ia tak berani melawan suaminya yang kini semakin aneh dan dingin. Dan malam itu menjadi awal dari kengerian yang tak akan berhenti. Karena perjanjian Pak Wendy dengan makhluk pesugihan sudah terikat darah. Dan darah hanya bisa dibayar dengan darah. Sejak malam-malam penuh darah itu, kehidupan Pak Wendy berubah drastis. Kios ayamnya yang dulu nyaris bangkrut, kini selalu penuh pembeli dari pagi hingga sore. Bahkan beberapa warung makan di sekitar pasar berebut ingin membeli ayam potong darinya karena katanya dagingnya lebih segar dan tahan lama. Tidak cepat bau meski disimpan semalaman. Setiap hari, uang yang masuk semakin banyak. Dulu hanya ratusan ribu, sekarang bisa jutaan dalam sehari. Bu Uti sampai kewalahan menghitung hasil jualan. Tapi di balik rasa senangnya, ada perasaan aneh yang terus menghantui. "Wen, aku senang daganganmu laris, tapi aku merasa rumah kita jadi nggak tenang," ucap Bu Uti suatu malam saat mereka makan bersama. Pak Wendy hanya tersenyum. "Namanya juga rezeki, Ti. Kadang datangnya nggak kita sangka-sangka. Yang penting kita syukuri aja." Namun saat ia bicara, matanya menatap kosong, seperti sedang berbicara kepada sesuatu yang tak terlihat di belakang istrinya. Sejak keberhasilan itu, banyak hal aneh mulai terjadi. Setiap pagi, sebelum subuh, yam-yam di kandang berkokok serentak meski langit masih gelap pekat. Kadang terdengar seperti suara tawa manusia di antara kokokan ayam-ayam itu. Beberapa tetangga mulai bergosip, si Wendy itu kok jualannya laku terus ya? Ayamnya segar banget, tapi nggak pernah kelihatan beli stok di tempat pemotongan," bisik seorang ibu di warung kopi. Yang lain menimpali, "Aku pernah lihat dia ke belakang pasar malam-malam. Katanya ada kandang rahasia di rumahnya." Desas-desus itu menyebar cepat. Tapi anehnya, tak satu pun dari mereka berani menegur atau memati-moti lebih jauh. Entah kenapa, setiap kali mereka ingin melakukannya, selalu ada perasaan takut yang muncul tanpa sebab. Sementara itu, di rumah, Bu Uti dan anak-anaknya makin sering diganggu. Rara sering bermimpi buruk. Ia selalu melihat seekor ayam hitam tanpa kepala yang berjalan di depan kamarnya. Bimo, anak bungsu mereka, sering ketakutan setiap kali mendengar suara kokok ayam, dan tubuhnya menggigil tanpa sebab. Pernah suatu malam, Bu Uti terbangun karena mendengar suara langkah kaki dari dapur. Ia pikir itu suaminya yang sedang memotong ayam, tapi ketika ia intip lewat celah pintu, tidak ada siapapun di sana. Hanya ada darah yang menetes dari meja don di lantai. Bekas tapak ayam yang basah mengarah ke kamar tidur Pak Wendy. Ketika ia menoleh, Pak Wendy sudah berdiri di belakangnya dengan wajah pucat dan mata merah menyala. "Kenapa belum tidur, Ti?" Suaranya berat, hampir seperti bukan miliknya sendiri. Bu Uti tersentak dan menunduk. Aku cuma dengar suara dari dapur." Pak Wendy hanya tersenyum samar lalu berjalan ke kamar, meninggalkan bau amis yang tajam di udara.
Keesokan paginya, Bu Uti berusaha menceritakan semuanya kepada suaminya, berharap ia akan sadar. Wen, aku takut. Rumah ini kayak dihuni sesuatu. Anak-anak juga nggak tenang tidur. Aku minta kita pindah, Wen. Ucapnya lirih sambil menahan air mata. Namun Pak Wendy langsung menatapnya tajam. Jangan ngomong sembarangan, Ti. Semua yang kita punya sekarang berkat usaha keras. Jangan sampai ucapanmu bikin rezeki kita hilang. Setelah itu, ia pergi ke pasar tanpa menoleh lagi. Bu Uti hanya bisa duduk lemas. Ia tahu, suaminya bukan lagi orang yang sama. Hari demi hari rezeki mereka semakin besar. Kios ayam milik Pak Wendy berubah jadi tempat pemotongan terbesar di pasar. Ia mulai membeli mobil, memperbaiki rumah, dan bahkan membangun kandang baru di belakang rumah. Tapi setiap kali kandang baru selesai dibangun, ada ayam-ayam yang mati dengan kondisi mengenaskan. Beberapa tanpa kepala, sebagian lagi kering seperti disedot darahnya. Tetangga yang tinggal di belakang rumah, mereka sering mendengar suara aneh dari arah kandang itu setiap tengah malam. Bukan cuma suara ayam, tapi seperti suara laki-laki yang tertawa kecil diikuti suara langkah kaki menyeret sesuatu berat. Suatu malam, salah satu tetangga, Pak Sukir, mencoba mengintip lewat pagar bambu. Ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di bawah sinar bulan, Pak Wendy sedang berdiri di depan sosok besar berbulu hitam, dengan sayap lebar menutupi sebagian tubuhnya. Sosok itu memiliki kepala menyerupai ayam raksasa, tapi wajahnya setengah manusia, matanya merah menyala dan paruhnya meneteskan darah segar. Pak Sukir hampir berteriak, tapi tiba-tiba tubuhnya kaku. Dari arah sosok itu terdengar suara serak berbisik, "Lihat saja, giliranmu akan tiba, orang tua." Sejak malam itu, Pak Sukir jatuh sakit keras dan tak pernah berani bicara soal kejadian itu lagi. Waktu terus berjalan. Semakin besar usaha Pak Wendy, semakin aneh pula perilakunya. Ia jarang tidur, jarang makan, dan lebih sering duduk di belakang rumah sambil menatap kandang ayamnya dengan senyum kosong. Kadang ia berbicara sendiri, seolah sedang berunding dengan seseorang yang tak terlihat. "Sudah, nanti malam saya kasih lagi. Tapi jangan ganggu keluarga saya," katanya lirih suatu kali. Namun, perjanjian dengan makhluk halus tidak pernah bisa ditawar. Semakin ia menuruti, semakin rakus makhluk itu. Dan setiap kali ia lalai memberi sesaji darah, selalu ada kejadian menyeramkan yang terjadi di rumahnya. Pernah suatu malam, Bu Uti menemukan ayam hitam bertelur di dalam kamar anaknya. Telurnya besar, warnanya bukan putih, tapi hitam pekat seperti arang. Saat ia coba buang telur itu ke sungai, suara dari balik semak terdengar tertawa kecil. "Telur itu bukan untukmu, perempuan." Bu Uti langsung lari pulang dengan air mata berlinang. Ia sudah tak sanggup lagi menanggung teror itu. Namun yang paling mengerikan terjadi pada malam Jumat Kliwon berikutnya. Pak Wendy lupa melakukan ritual karena sakit demam tinggi. Malam itu, suara ayam berkokok menggema di seluruh rumah. Bukan satu, tapi seperti puluhan ayam berkokok bersamaan. Lampu rumah padam, dan bau amis darah memenuhi udara. Bu Uti memeluk anak kenania di kamar sambil menutup telinga mereka. Dari luar terdengar suara benda jatuh, lalu langkah kaki berat menyeret sesuatu. Ketika ia intip dari sela pintu, sosok ayam hitam besar itu sudah berdiri di depan suaminya yang terbaring. Kedua matanya menyala merah, paruhnya terbuka meneteskan darah, dan suaranya bergema menyeramkan. "Janji harus ditepati, darahmu adalah gantinya." Malam itu, jeritan Pak Wendy terdengar sampai ke rumah tetangga. Dan ketika pagi datang, tak ada satupun ayam di kandang yang hidup. Pak Wendy ditemukan di belakang rumah, tergeletak dengan mata melotot dan tubuh penuh luka cakaran. Setelah kejadian itu, kios ayam Pak Wendy ditutup. Bu Uti dan anak-anak pergi meninggalkan rumah tanpa pernah kembali. Tapi warga sekitar masih sering mendengar kokok ayam dari arah rumah itu setiap malam Jumat. Dan kadang, kalau mereka nekat lewat di dekat kandang lama, mereka mengaku melihat siluet ayam hitam raksasa dengan mata merah menatap dari balik kegelapan. Sejak kematian Pak Wendy, suasana pasar menjadi mencekam. Kios pemotongan ayam miliknya kini kosong dan berdebu. Tak ada lagi suara orang menawar harga, tak ada tawa, tak ada hiruk pikuk seperti dulu. Yang tersisa hanyalah bau amis darah yang entah kenapa tak pernah hilang. Meski kios itu sudah dicuci berkali-kali oleh pihak pengelola pasar, orang-orang yang lewat di depan kios itu sering merasa merinding tanpa sebab. Ada yang bilang kalau pagi-pagi sekali sebelum subuh, terlihat sosok laki-laki berbaju kotor berdiri di dalam kios, seolah sedang menunggu pembeli. Beberapa pedagang bahkan bersumpah mendengar suara ayam disembelih. Padahal di sana tak ada siapapun. Setiap kali aku lewat situ, bau darahnya masih kayak baru. Padahal udah seminggu lebih, ujar Bu Sarti, penjual sayur yang kiosnya bersebelahan dengan kios Pak Wendy dulu. "Aku juga dengar suara orang ngomong dari dalam kios," sambung Pak Wito, penjual ikan.
Tapi waktu aku intip, kosong. Cuma ada bekas darah di lantai, bentuknya kayak tapak tangan. Akhirnya, pengelola pasar memutuskan untuk menutup kios itu dengan seng dan papan kayu. Namun, sejak ditutup, kejadian aneh malah semakin sering terjadi. Sementara itu, Bu Uti dan kedua anaknya tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Setiap malam ia masih sering terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat suaminya datang dengan wajah pucat dan tubuh penuh luka. Aku lapar. Ayam-ayamku lapar. Suara itu menggema lirih setiap kali ia terbangun. Rara juga sering menjerit di malam hari. Katanya, ayahnya berdiri di jendela sambil membawa ayam hidup yang kepalanya berdarah. Bimo, anak bungsu mereka, makin sering demam tinggi tanpa sebab. Kadang, ketika Bu Uti sedang mengelap keringat anaknya, ia melihat jejak kaki ayam di lantai kamar. Padahal, pintu dan jendela tertutup rapat. Setiap kali malam Jumat tiba, suasana rumah menjadi lebih menakutkan. Lampu sering berkedip-kedip, dan dari arah dapur terdengar suara ayam berkokok pelan. Kadang terdengar pula suara pisau diasah di tengah malam, padahal tidak ada siapapun yang sedang memotong ayam. Suatu malam, Bu Uti memutuskan untuk pergi ke rumah Mbah Kromo, dukun tua yang dulu didatangi oleh suaminya. Ia berharap bisa memutus semua kutukan yang menempel pada keluarganya. Dengan hati-hati ia datang bersama Rara, meninggalkan Bimo yang sedang tidur di rumah tetangga. Rumah Mbah Kromo berada di pinggir hutan, sunyi dan gelap. Begitu mereka sampai, udara terasa berat dan berbau kemenyan. Mbah Kromo sudah menunggu di depan pintu, seperti tahu mereka akan datang. Kau datang terlambat, Uti. Suara kakek tua itu berat dan parau. Arwah suamimu sudah tak tenang. Ia bukan manusia lagi. Ia haus darah. Bu Uti menunduk sambil menangis. Tolong, Mbah. Saya cuma pengen anak-anak saya selamat. Tolong hentikan semua ini. Mbah Kromo menatapnya lama, lalu mengambil kendi kecil berisi air hitam. Ini air dari sungai kematian. Siramkan di depan rumahmu saat malam Jumat. Tapi ingat, jangan menoleh kalau mendengar suara apapun. Sekali saja kau menoleh, arwahnya akan tahu kau masih ingin menemuinya. Bu Uti mengangguk pelan, lalu pamit pulang dengan hati berdebar. Malam itu, tepat saat bulan purnama menggantung di langit, Bu Uti menyiapkan kendi berisi air hitam. Rara sudah tidur, tapi tubuhnya gelisah, seperti ketakutan akan sesuatu. Suara ayam berkokok tiba-tiba terdengar dari arah dapur. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Dengan tangan gemetar, Bu Uti membuka pintu depan rumah dan mulai menyiramkan air hitam itu di sepanjang ambang pintu. Tapi baru separuh ia lakukan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berat dari belakangnya. Langkah itu pelan, tapi jelas, seperti seseorang yang menyeret kakinya di lantai kayu. Kenapa kamu pergi ninggalin aku? Suara Pak Wendy. Tubuh Bu Uti langsung kaku. Air kendi yang ia pegang hampir tumpah. Ia ingat pesan Mbah Kromo, jangan menoleh. Namun suara itu makin dekat, disertai bau amis yang menusuk hidung. Anak-anak kita lapar. Kasih makan ayam-ayamku. Suara itu kini tepat di belakang telinganya. Nafasnya terasa dingin dan basah. Bu Uti tak kuat lagi. Dengan gemetar ia menoleh. Dan di sanalah ia melihat sosok suaminya berdiri dengan wajah penuh darah dan mata hitam legam. Kedua tangannya membawa 2 ayam tanpa kepala yang masih menggeliat. Tubuhnya setengah membusuk dan darah menetes dari luka-lukanya. Aku butuh tumbal, Ti. Mereka menagih janji. Bu Uti menjerit sekeras-kerasnya. Air kendi terjatuh dan pecah di lantai. Dalam sekejap, lampu rumah padam. Dari setiap sudut ruangan terdengar suara ayam berkokok keras, seperti ribuan ekor sekaligus. Keesokan paginya, tetangga menemukan pintu rumah Bu Uti terbuka lebar. Di dalamnya, tak ada siapapun. Hanya ditemukan bekas darah yang menetes dari dapur ke kamar. Dan di lantai depan pintu, terdapat 12 bulu ayam hitam yang terbakar di ujungnya. Rara dan Bimo hilang tanpa jejak. Sebagian orang bilang mereka diculik makhluk halus yang dulu menolong ayahnya. Sebagian lagi percaya Bu Uti dan anak Konania telah menjadi tumbal terakhir dari pesugihan potong ayam itu. Sejak malam itu, setiap kali malam Jumat tiba, warga sekitar mengaku mendengar suara keluarga Pak Wendy dari arah rumah kontrakan itu. Suara perempuan menangis, anak kecil memanggil ibunya, dan kadang suara laki-laki tertawa diikuti suara pisau diasah pelan-pelan. Dan di pasar, kios bekas milik Pak Wendy masih ditutup rapat. Tapi beberapa pedagang yang pulang larut malam mengaku, jika mereka lewat di sana, mereka bisa melihat bayangan seseorang sedang memotong ayam di dalam kios dengan cahaya redup berwarna merah. Setiap kali mereka mendekat, bayangan itu berhenti. Lalu terdengar suara berat berbisik dari dalam. Mau beli ayam potong, Pak?
Sudah lebih dari 3 bulan sejak kejadian mengerikan yang menimpa keluarga Pak Wendy. Kisah tentang pesugihan potong ayam itu menyebar luas di kalangan pedagang pasar. Namun, seperti biasa, waktu perlahan membuat orang lupa. Setelah dianggap hanya gosip, kios bekas milik Pak Wendy mulai menarik perhatian seorang pedagang baru bernama Pak Darto. Pria asal Tulungagung yang baru pindah ke kota itu untuk mencari peruntungan. Masa iya? Cuma karena cerita setan kios segede ini dibiarkan kosong? Ujarnya sambil tertawa kecil saat ditawari pengelola pasar untuk menyewa kios tersebut. Ia berpikir, selama bisa jualan dan dapat untung, urusan mitos bukan hal penting. Akhirnya, dengan harga sewa murah, Pak Darto resmi menempati kios bekas pemotongan ayam milik Pak Wendy. Hari pertama ia datang. Ia membawa meja potong baru, pisau, ember, dan seekor ayam jantan besar. Tapi begitu membuka pintu kios itu, bau amis darah lama langsung menyergap hidungnya. Meski sudah lama ditutup, lantai kios itu tetap terasa lembab, seolah baru saja disiram darah segar. Wah, belum sempat dibersihin nih, gumamnya. Ia tak tahu, setiap tetes darah yang menempel di dinding itu bukan darah biasa, melainkan sisa dari ritual pesugihan yang dulu dilakukan. Pak Wendy, hari-hari pertama berjalan lancar. Dagangan Pak Darto mulai laku, pembeli berdatangan, dan ayamnya cepat habis setiap pagi. Ia mulai berpikir, mungkin semua cerita tentang arwah itu cuma omong kosong belaka. Namun, sejak malam ketiga, hal-hal aneh mulai terjadi. Saat ia sedang menata pisau dan ember di sore hari, ia melihat bekas darah di lantai yang baru saja ia pel. Awalnya ia pikir sisa dari ayam yang belum sempat dibersihkan. Tapi ketika ia amati, bekas itu membentuk jejak kaki, bukan manusia, melainkan tapak ayam besar. Jejak itu mengarah ke sudut kios, tempat di mana dulu Pak Wendy biasa memotong ayam-ayamnya. Mungkin cuma kebetulan, pikirnya. Ia coba menghapus bekas itu, tapi tak bisa hilang. Bahkan setelah disiram air sabun, malamnya, ia tinggal sebentar di kios karena ingin menunggu kiriman ayam datang lebih awal. Namun sekitar pukul 11 malam, ia mendengar suara aneh dari dalam kios. Suara kokok ayam yang serak dan berat. Padahal semua ayamnya masih di mobil pickup dan belum diturunkan. Ketika ia menoleh ke arah suara itu, dari balik meja potong, terlihat bayangan ayam besar bergerak perlahan. Matanya menyala merah, bulunya hitam legam, dan suaranya berat seperti seseorang sedang menahan tawa. Pak Darto sontak mundur, tubuhnya gemetar. Namun sesaat kemudian bayangan itu lenyap. Yang tersisa hanya bau amis yang sangat menyengat dan cipratan darah segar di pisau potongnya. Padahal ia belum menyembelih apapun hari itu. Keesokan paginya, salah satu pedagang ikan, Pak Wito, datang menegur. Mas Darto, kamu tadi malam masih di kios ya? Iya. Memangnya kenapa, Pak? Pak Wito menatapnya dengan wajah pucat. Aku lihat dari jauh, kamu motong ayam tengah malam. Tapi, kok ayamnya hitam semua, matanya merah. Aku kira aku salah lihat. Pak Darto langsung terdiam. Ia tak sempat menjawab, hanya tersenyum kaku lalu mengalihkan pembicaraan. Namun sejak hari itu, tidurnya tak pernah nyenyak. Setiap malam, suara ayam berkokok terdengar dari arah kios. Kadang disertai suara tawa pelan, suara laki-laki serak, seperti memanggil namanya dari kejauhan. Darto, gilirannya sudah tiba. Ia mencoba menenangkan diri dengan berdoa, tapi semakin ia melafalkan ayat, semakin kuat suara itu terdengar, hingga membuat telinganya berdengung. Seminggu kemudian, keanehan berubah jadi mimpi buruk. Saat pagi-pagi ia hendak membuka kios, semua ayam di kandangnya mati. Tapi yang lebih aneh, setiap ayam itu kehilangan kepalanya, seolah dipotong dengan pisau tajam. Darah mereka menetes ke lantai, membentuk tulisan samar, darah untuk balasan. Pak Darto hampir pingsan melihatnya. Ia segera lari keluar dan meminta bantuan pedagang lain. Namun begitu mereka datang, semua ayam itu sudah utuh kembali. Tak ada bekas luka, tak ada darah. Orang-orang mulai curiga dan berbisik-bisik. Jangan-jangan dia juga ikut pesugihan kayak Wendy dulu, kata salah satu pedagang pelan. Sejak saat itu, kiosnya kembali sepi. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Pak Darto nekat tidur di kios. Ia ingin membuktikan semua itu cuma permainan pikirannya. Tapi sekitar tengah malam, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. Langkah itu pelan, berat, dan disertai bunyi seretan rantai besi. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok laki-laki berpakaian kompang camping berdiri di depan pintu kios. Wajahnya penuh darah, matanya hitam, dan di tangannya ada pisau besar yang meneteskan darah segar. Itu Pak Wendy? Kenapa kamu buka kiosku, Darto? Suaranya berat dan serak, seperti dari tenggorokan penuh darah. Saya
Cuma mau jualan, Pak, jawab Pak Darto terbata-bata. Pak Wendy mendekat perlahan. Dari belakangnya muncul puluhan ayam hitam dengan mata merah menyala. Suara kokok mereka bergema di seluruh kios, membuat dinding bergetar. Sekarang giliranmu menebus darah. Dalam sekejap, ayam-ayam itu menyerbu tubuh Pak Darto. Ia berteriak minta tolong, tapi suaranya tenggelam di antara kokok ayam yang menggila. Ketika para pedagang datang keesokan paginya, mereka menemukan kios itu penuh darah. Di tengah-tengah lantai, tergeletak tubuh Pak Darto tanpa kepala. Dan di meja potong, seekor ayam hitam besar berdiri dengan paruh meneteskan darah, lalu menghilang begitu saja. Sejak malam itu, kios bekas Pak Wendy banner-banner dikosongkan. Pihak pasar menutupnya dengan semen, dan tak ada satupun pedagang yang berani mendekat. Namun, setiap malam Jumat, beberapa orang bersumpah melihat cahaya merah dari dalam kios itu. Kadang terdengar pula suara laki-laki tertawa, diiringi suara ayam disembelih berkali-kali. Beberapa pedagang yang nekat lewat di depan kios, itu mengaku mendengar suara pelan dari dalam. Mau beli ayam potong, Mas? Murah, segar, tapi bayarnya pakai darah. Dan sejak itu, pasar itu dijuluki warga sekitar sebagai pasar darah. Karena siapapun yang berani menyentuh kios bekas pesugihan potong ayam, akan selalu berakhir menjadi tumbal berikutnya. Meski kios bekas Pak Wendy sudah ditutup, dan pasar kembali ramai seperti semula, cerita tentang pesugihan potong ayam tidak pernah benar-benar hilang. Setiap orang yang pernah berjualan di pasar itu menyimpan rasa takut, terutama setiap kali malam Jumat tiba, saat suara ayam berkokok dari kios yang sudah ditutup itu masih kadang terdengar menggema. Namun, rasa penasaran seorang anak muda bernama Reza membuat kisah kelam itu kembali terbuka. Reza adalah mahasiswa jurusan jurnalistik yang sedang menulis skripsi tentang ritual pesugihan di pasar-pasar tradisional Jawa Timur. Ia mendengar cerita dari pedagang lama tentang kios terkutuk milik Pak Wendy dan ingin mencari tahu kebenarannya. Awalnya, ia mengira semua itu hanya tahayul, tapi semakin dalam ia menggali, semakin banyak kejanggalan yang ia temukan. Reza mulai mendatangi rumah-rumah pedagang tua yang dulu sempat berjualan berdekatan dengan kios Pak Wendy. Salah satunya adalah Bu Sarti, penjual sayur yang dulu paling dekat dengan keluarga itu. Saat Reza datang dan menanyakan soal kejadian lama, wajah Bu Sarti langsung pucat. Mas, jangan diungkit lagi. Kios itu bukan tempat biasa. Orang yang buka di situ nggak akan hidup lama, katanya dengan nada bergetar. Reza mencoba meyakinkannya. Saya cuma mau tahu kebenarannya, Bu. Katanya dulu Pak Wendy melakukan pesugihan. Benarkah itu? Bu Sarti menatap kosong ke arah lantai. Aku lihat sendiri, Mas. Malam sebelum Pak Wendy mati, dia sembelih ayam hitam, lalu dia bicara sama sesuatu di pojok kios. Suaranya berat, tapi nggak ada orang lain di sana. Setelah itu, ayam-ayamnya nggak pernah tenang, dan besok paginya, dia mati. Reza mencatat semua dengan serius, tapi ada satu hal yang membuatnya semakin penasaran. Ayam hitam. Kenapa harus ayam hitam? Dari beberapa sumber, Reza mendapat petunjuk bahwa Mbah Kromo, dukun yang dulu membantu Pak Wendy, berasal dari daerah Banyuwangi bagian selatan, tepatnya di sebuah desa terpencil yang terkenal dengan praktik ilmu hitam. Ia pun berangkat ke sana, menempuh perjalanan hampir 6 jam dengan motor. Desa itu bernama Karangsari, dan suasananya sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kota. Rumah-rumahnya tua, banyak pohon besar tumbuh di tepi jalan, dan hawa di sana terasa dingin meski matahari masih tinggi. Begitu ia bertanya pada warga setempat tentang Mbah Kromo, semua langsung diam. Beberapa orang hanya melirik, lalu menunduk tanpa menjawab. Namun, seorang kakek penjaga makam akhirnya memberi petunjuk. Kalau kamu nyari Mbah Kromo, jangan ke rumahnya. Dia udah lama nggak di sana. Tapi, kuburannya ada di pinggir hutan. Kuburannya. Jadi dia sudah meninggal? Kakek itu mengangguk pelan. Tapi jasadnya nggak pernah tenang, Nak. Karena dia dulu pelihara sesuatu, seekor ayam hitam yang bukan ayam biasa. Malamnya, Reza nekat pergi ke hutan tempat makam Mbah Kromo berada. Ia membawa senter dan perekam suara. Hutan itu sunyi, tapi terasa berat. Setiap langkah menimbulkan suara ranting patah yang menggema. Begitu sampai di depan makam, ia melihat sesuatu yang aneh. Bekas darah kering di sekitar batu nisan, dan di atas nisan itu, ada sebutir telur berwarna hitam pekat. Ketika ia menyorotkan senter, telur itu bergerak perlahan, seperti berdenyut. Reza mundur ketakutan, tapi ia tetap merekam semuanya. Tiba-tiba, dari arah semak-semak terdengar suara ayam berkokok. Tapi suara itu bukan kokok biasa, lebih panjang, serak, dan diakhiri suara seperti tawa manusia. Lalu muncul seekor ayam hitam besar dari balik kabut. Matanya merah menyala, dan di lehernya ada kalung dari tali ijuk. Bulunya tampak mengkilap seperti basah darah.
Reza terpaku. Ayam itu berjalan mengelilingi makam, lalu berhenti di depan nisan Mbah Kromo. Dari arah tanah, terdengar suara berat seperti orang yang bernafas pelan. Kau datang untuk menggantikan dia? Namun saat berlari ia mendengar suara langkah kaki manusia mengikuti dari belakang. Senter di tangannya berkedip-kedip. Dan sebelum padam, ia sempat melihat bayangan sosok laki-laki berwajah rusak membawa pisau pemotong ayam, berjalan pelan ke arahnya. Itu wajah Pak Wendy. Beberapa hari kemudian, Reza kembali ke kota dalam keadaan syok. Ia memutuskan menulis hasil penelitiannya. Tapi setiap malam ia dihantui mimpi yang sama. Seekor ayam hitam bertelur di depan pintu rumahnya. Dan dari dalam telur itu keluar suara berbisik, tulis kebenarannya. Atau gantikan mereka. Reza mulai menggali catatan lama tentang pesugihan ayam hitam. Dari arsip kuno di perpustakaan daerah, ia menemukan naskah tua berjudul Saraswati Petung Getih, yang menjelaskan tentang ritual pesugihan ayam hitam dari Banyuwangi. Dalam naskah itu tertulis, barang siapa memberi tumbal ayam hitam dan darah manusia kepada penjaga pasar malam, maka dagangannya akan ramai 7 kali 7 malam. Tapi bila ia lalai menepati janji, makhluk itu akan menagih jiwa seluruh keluarganya. Dan setelah itu menunggu tuan baru untuk melanjutkan darahnya. Itu menjelaskan kenapa setelah kematian Pak Wendy, kios itu terus mencari korban baru. Mulai dari Pak Darto, lalu siapapun yang mencoba mendekat. Pesugihan itu tidak pernah berakhir, karena makhluk yang diberi tumbal tidak bisa mati. Teror di rumah Reza suatu malam. Saat Reza mengetik laporan akhirnya, listrik rumahnya tiba-tiba padam. Dari luar jendela, terdengar suara ayam berkokok panjang, sangat dekat. Ia menyalakan ponsel sebagai penerang. Tapi begitu cahaya ponsel menyinari meja kerjanya, ia melihat setetes darah menetes dari atas laptop. Ketika ia menoleh ke langit-langit, seekor ayam hitam menatap dari sana. Matanya merah menyala, darah menetes dari paruhnya. Dan di bawahnya muncul sosok laki-laki berwajah rusak membawa pisau besar. Sudah saatnya kau tulis ulang perjanjiannya. Reza berteriak sekeras mungkin, lalu pingsan. Keesokan paginya, tetangganya menemukan rumahnya dalam keadaan berantakan. Di layar laptop Reza, hanya ada satu kalimat yang terus berkedip. Pesugihan potong. Ayam akan terus hidup selama masih ada darah manusia yang diteteskan di pasar itu. Dan sejak hari itu, Reza menghilang tanpa jejak. Namun warga sekitar sering mendengar suara ayam berkokok dari rumahnya yang kosong. Diikuti suara laki-laki tertawa kecil. Kini, kios bekas Pak Wendy, kuburan Mbah Kromo, dan rumah Reza menjadi 3 tempat yang dianggap terhubung oleh satu kutukan. Kutukan ayam hitam yang menagih darah setiap 7 malam. Dan siapapun yang mencoba mengungkapnya akan berakhir menjadi bagian dari pesugihan itu sendiri. Angin malam berembus pelan di pasar yang sudah sepi. Gerobak-gerobak kayu ditutup kain terpal. Lampu-lampu temaram bergoyang diterpa angin. Dan hanya ada suara tikus yang berlarian di antara sisa sayuran busuk. Namun di antara deretan kios itu, kios bekas pemotongan ayam milik Pak Wendy berdiri seperti bayangan hitam yang enggan mati sejak Reza menghilang. Banyak orang yang mengaku melihat cahaya merah dari dalam kios itu pada malam hari. Beberapa pedagang yang nekat lewat mengaku mencium bau amis darah dan mendengar suara ayam disembelih. Pasar itu jadi dijauhi. Tak ada yang berani membuka kios di sana lagi. Sampai suatu hari, datanglah seorang pria bernama Pak Sarman, pedagang ayam baru dari kota lain. Ia mendengar bahwa kios itu murah disewakan dan letaknya strategis. Meski sudah diperingatkan oleh warga, ia tidak percaya hal-hal gaib. Paling cuma cerita orang biar saya nggak dagang di sini, katanya sambil menertawakan peringatan penjaga pasar. Namun sejak hari pertama membuka kios, hal-hal aneh mulai terjadi. Hari pertama, ayam-ayam dagangannya mati mendadak. Tidak semua, hanya ayam putih yang ia bawa dari rumah. Tubuh mereka kaku, lehernya seperti dicekik. Di lantai kios, muncul bekas darah membentuk huruf W, seolah seseorang menulisnya dengan jari. Pak Sarman sempat berpikir itu hanya kebetulan. Tapi malamnya, ketika ia pulang, ia melihat bayangan seseorang berdiri di depan rumahnya. Sosok itu memakai celemek kotor penuh darah dan membawa pisau pemotong ayam. Wajahnya rusak separuh, tapi dari bentuk tubuh dan suaranya mirip dengan deskripsi yang pernah ia dengar dari pedagang lama, Pak Wendy. Sosok itu tidak menyerang, ia hanya menunjuk ke arah kios dengan jari yang berlumuran darah, lalu menghilang begitu saja. Keesokan harinya, saat Pak Sarman membersihkan kios, ia menemukan botol kecil berisi darah di bawah meja pemotongan. Ditutup botolnya terukir tulisan kecil, "Buka dengan darah, tutup dengan darah." Ia membuka botol itu, dan seketika udara di sekitar berubah dingin. Lampu kios berkelap-kelip, ayam-ayam di kandang berkokok tanpa henti. Dan dari arah belakang kios terdengar suara tawa rendah. Ada yang meneruskan. Di sana,
muncul sosok Mbah Kromo, tua, tinggi, dengan kulit legam seperti arang, matanya merah menyala. Tangannya menggenggam kepala ayam hitam yang masih meneteskan darah segar. Kalau kau ingin daganganmu laris, ikuti syaratnya. Potong ayam hitam tiap malam Jumat. Teteskan darahnya di lantai. Dan jangan lupa, sisakan 1 tetes untuk penjaga pasar. Sebelum Pak Sarman sempat menjawab, sosok itu lenyap. Di lantai, hanya tersisa jejak kaki ayam hitam dan bau darah yang makin menyengat. Hari demi hari, kios Pak Sarman mendadak ramai. Ayam potongannya laku keras, bahkan pelanggan berebut. Uangnya banyak, rezekinya lancar, semua orang mulai heran. Kios yang dulunya angker kini mendadak berjaya. Tapi setiap malam Jumat, dari rumahnya terdengar suara ayam disembelih. Istrinya pernah bertanya, tapi Pak Sarman hanya menjawab, itu cuma doa, biar usaha lancar. Padahal diam-diam, ia melakukan ritual yang sama seperti Pak Wendy dulu. Menyembelih ayam hitam, meneteskan darahnya ke lantai kios dan memanggil penjaga pasar. Dan setiap kali selesai ritual, ia merasa ada sosok besar berdiri di belakangnya, menepuk bahunya dengan tangan dingin. Tapi setelah 7 minggu berlalu, sesuatu berubah. Ayam-ayamnya mulai berteriak di malam hari, bahkan sebelum ia datang ke pasar. Anak bungsunya yang berumur 4 tahun mulai mimpi buruk, berteriak ketakutan dan berkata bahwa ada ayam besar berdiri di depan kamarnya. Istrinya sakit-sakitan, tubuhnya lemah, dan dari hidungnya sering keluar darah. Pak Sarman mulai sadar, pesugihan ini menagih tumbal. Malam Jumat ke-7, udara di pasar terasa lebih berat dari biasanya. Hujan turun pelan, dan di langit muncul petir yang sesekali menyambar. Pak Sarman datang ke kiosnya dengan tubuh gemetar. Ia membawa ayam hitam terakhirnya, satu-satunya yang masih hidup. Saat ia hendak menyembelih ayam itu, tiba-tiba pintu kios tertutup sendiri. Dari arah belakang terdengar suara langkah kaki perlahan mendekat. Sudah saatnya. Gantikan tempatnya. Suara itu berat, seperti berasal dari perut bumi. Ketika Pak Sarman menoleh, ia melihat Pak Wendy berdiri di sana. Wajahnya hancur, matanya kosong, tapi senyum menyeramkan terpampang jelas. Tiba-tiba, ayam hitam di tangannya berontak hebat dan mematuk lehernya sendiri. Darah menyembur mengenai wajah Pak Sarman, dan seketika tubuhnya kaku. Matanya memutih, lalu mulutnya terbuka mengeluarkan suara ayam berkokok panjang dan serak. Sekering. Giliranmu menjaga pasar ini. Di sekelilingnya, suara langkah kaki banyak orang terdengar, tapi bukan manusia. Satu persatu sosok dengan wajah rusak muncul dari kegelapan. Pak Wendy, Bu Uti, bahkan anak kecil berumur 7 tahun yang dulu jadi korban pertama. Mereka semua mendekat, lalu menyeret tubuh Pak Sarman ke dalam lubang di lantai kios yang tiba-tiba terbuka. Lubang itu penuh darah dan bulu ayam, dan di bawahnya terdengar suara seperti ratusan ayam berkokok bersamaan. Keesokan paginya, warga menemukan kios itu berantakan. Ayam-ayam di kandang mati semua, dan di lantai hanya tersisa pisau pemotong berkarat serta darah yang membentuk tulisan, sudah dibayar. Tapi setiap malam Jumat, suara ayam disembelih masih terdengar dari arah kios itu. Kadang terlihat bayangan pria memakai celemek berdarah sedang bekerja, meski kiosnya sudah ditutup papan kayu. Beberapa bulan kemudian, pemerintah menutup pasar itu secara permanen. Namun para warga sekitar sering mendengar suara ayam berkokok tengah malam dan bau amis darah yang datang entah dari mana. Konon, setiap 7 tahun sekali, roh penjaga pasar akan mencari orang baru. Pedagang ayam, tukang sate, siapa saja yang masih berani menyentuh darah ayam hitam. Dan bila orang itu menolak, ayam-ayam di rumahnya akan mati satu persatu. Sampai sekarang, pesugihan potong ayam masih hidup. Ia berpindah dari satu tangan ke tangan lain, menunggu orang yang cukup serakah untuk melanjutkan perjanjiannya. Karena seperti yang tertulis dalam mantra kuno yang ditemukan, Reza sebelum ia hilang, siapa yang menukar darah dengan rejeki, akan mendapat keduanya. Hanya sampai darahnya sendiri habis mengalir. Dan di pasar tua itu, kalau kau berani lewat tengah malam, kadang kau akan mendengar suara ayam berkokok panjang. Lalu tawa serak seorang pria berkata pelan, "Ayamnya sudah siap potong, Bu." Suara Pak Wendy, penjaga pasar yang tak akan pernah mati,